Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Terkhusus untuk anak-anakku siswa-siswi SMA Negeri 2 Karanganyar yang dirahmati Allah, bahwa bulan puasa ini, bulan Ramadan ini tidak sama seperti kita melaksanakan bulan-bulan Ramadan sebelumnya ya. Maka mari betul kita manfaatkan Ramadan ketika kita bertemu dengannya dalam keadaan apapun, kita bisa memanfaatkannya. Bahwa sekarang ini kita sedang diuji oleh Allah kesabaran kita ya. Bahwa di bulan Ramadan ini suasananya menjadi kurang nyaman ya. Dari segi apapun kita terbatasi, termasuk di pesantren Ramadan di bulan Ramadan tahun ini ya. Dalam segala keterbatasan ya, kita tetap laksanakan, walaupun kita tidak bisa mengontrol anak-anak itu mengikuti dengan serius atau tidak, atau bahkan mungkin ada pula yang tidak mengikuti, tapi tidak ada masalah ya. Sesuatu yang tidak bisa diambil sepenuhnya jangan ditinggalkan semuanya, begitu pepatahnya. Baik anak-anakku, di kesempatan kali ini materi kita adalah materi Quran. Kita tahu bahwa Quran itu adalah pedoman bagi hidup kita. Seperti layaknya kita beli HP baru ya, HP baru masih tersegel, buka kardus, itu selain paket HP itu ada pasti guidance book, ada buku panduannya bagaimana kita mengoperasikannya ya. Nah, begitu pula Quran itu juga begitu, bahwa kita hidup di dunia ini ya, kita bisa hidup sebagaimana yang Allah inginkan, itu kita punya buku panduan ya. Buku panduannya adalah Al-Quranul Karim ya, yang insya Allah sudah setiap hari kita baca, sebagaimana kami menyampaikan setiap saat bahwa tidak ada hari tanpa membaca Quran ya. Itu kita latih setiap 2 kali dalam seminggu. Di pagi hari kita awali dengan tilawatul Quran dalam rangka melatih diri kita agar kita sedekat-dekatnya dengan Quran. Nah, sebagaimana yang sudah kita lakukan, kita juga nanti akan tilawah bersama ya, walau ya 1-5 ayat lah, 1-5 ayat, kemudian kita cari kandungannya seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjadikan kita bertambah ketakwaan kita dan keimanan kita. Namun sebelumnya hadirin anak-anakku terkhusus, bahwa untuk bisa menyemangati diri ya, kita perlu membaca fadilah-fadilahnya ketika orang itu berakrab-akrab dengan Quran.
sekali lagi bahwa Quran itu adalah guidance book, buku panduan bagaimana kita hidup, ya. Tetapi itu tentu harus diawali dengan kita meyakininya terlebih dahulu. Kita yakin sepenuhnya Quran itu dari Allah, semua yang datang dari Allah itu pasti benar dan pasti bermanfaat ketika kita laksanakan. Yang kedua, setelah iman kita tambah dengan cinta, ya. Bukti kalau kita cinta itu adalah tentu mempelajarinya, ya, baik dari cara membacanya, ya, maupun detail-detailnya, sampai bagaimana kita mendapat ilmu agar kita laksanakan. Karena endingnya Quran itu adalah akhlak, ya, endingnya akhlak. Quran itu adalah praktek, bagaimana kita mempraktekkan apa yang kita tahu dari Quran. Ya, sebagaimana hadis yang cerita tentang akhlaknya Rasulullah, ya, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh sahabat, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Beliau menjawab, karena khuluquhul Quran. Ya, karena khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah itu adalah Quran. Ya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, salah satu jargon TPA yang semoga menyemangati kita di dalam mengimani Quran, mencintai Quran, mempelajari Quran, ya, kemudian mengamalkan Quran, itu adalah salah satu hadis, ya, yang menjadi jargonnya anak-anak TPA. Tentu kita sudah hafal, ya. Ini ditulis pula oleh ahli hadis Zakaria Kandahlawi, seorang ulama hadis dari India. Itu beliau mengumpulkan 40 hadis mengenai keutamaan Quran. Itu hadis yang pertama yang diriwayatkan itu hadis itu, ya. Saya baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Atau kama qala, dari Utsman radhiyallahu anhu. Ini nanti akan ada periwayat lain, ya, yang biasanya selain Utsman itu juga diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian itu adalah orang yang ta'allamal Quran, orang yang mempelajari Quran, ya. Baik dari yang mulai pertama, tentu belajar cara membacanya, tentu anak-anak sudah lewati ini, ya. Kemudian termasuk nanti detil-detilnya. Kalau kita belajar ilmu Quran, nanti tidak akan ada habisnya sampai umur kita habis, ilmu Quran belum akan habis, ya. Maka mari terus kita update pengetahuan kita, ya. Namun setelah kita tahu, ya, hadis tersebut dilanjutkan dengan wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Jadi ada dua jalan, ada dua cara kita menjadi hamba Allah yang khair, ya, khairukum, sebaik-baik. Jadi kita bisa menjadi sebaik-baik hamba dengan cara berakrab-akrab dengan Quran. Jadi orang yang mengaji Quran atau jadi orang yang mengajarkan Quran. Ini menjadi penting bagi kita, ya. Ini cara bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk bisa menjadi sebaik-baik hamba Allah. Itu nanti ketika kita baca penjelasannya panjang, ya. Kita akan temukan keterangan yang akan menanamkan rasa cinta kita terhadap Quran. Karena siapa yang tidak mau menjadi hamba yang nomor satu, atau yang dikatakan di situ khairukum, ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Quran,
dan mengajarkannya. Kemudian satu lagi, hadirin yang dirahmati Allah. Hadis yang kedua di dalam buku yang ditulis oleh Imam Zakaria Al-Kandalawi ini, beliau mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id. Saya baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Abi Sa'idin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Rabbu tabaraka wa ta'ala, man saghalahul Qur'anu an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin wa fadlu kalamillah ala sa'iril kalami kafadlillahi ala khalqi. Ya, atau kama qala, dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bersabda bahwa Rasulullah SAW bersabda, Rabb tabaraka wa ta'ala berfirman, barang siapa disibukkan dengan Quran daripada berzikir dan berdoa kepadaku, niscaya aku beri ia sesuatu yang terbaik yang aku berikan kepada orang yang membawa. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Rabb Tuhan tabaraka wa ta'ala berfirman, barang siapa disibukkan dengan Al-Quran daripada berzikir dan berdoa kepadaku, niscaya aku beri ia sesuatu yang terbaik yang aku berikan kepada orang yang meminta kepadaku. Dan keutamaan kalamullah terhadap kalam lainnya seperti keutamaan Allah terhadap makhluknya. Jadi anak-anakku yang dirahmati Allah, bahwa dengan Quran itu bisa menjadi alat kita meminta kepada Allah. Kita diberi sesuatu oleh Allah, ya. Dan kita yakin bahwa yang dipilihkan oleh Allah itu adalah sesuatu yang terbaik untuk kita. Ya. Jadi para sahabat itu ada yang khatam Quran itu 1 bulan sekali, ada yang setengah bulan sekali, ada yang 10 hari sekali, ada yang 3 hari sekali, bahkan ada yang 1 hari sekali. 1 hari satu kali khatam, 1 kali 30 juz, ya. Bahkan dalam satu riwayat Imam Sya'rani, itu ulama besar dari Mesir, itu beliau mengatakan beliau itu terkadang sholat sunnah malam itu hanya 1 rakaat, tetapi dalam 1 rakaat itu beliau khatam Quran. Itu Imam Sya'rani salah satu riwayat mengatakan begitu. Ya tidak setiap hari, namun terkadang seperti itu. Nah, pertanyaannya, seberapa sering kita khatam Quran? Nah, kenapa ulama kemudian membagi Quran itu menjadi 30 juz? Ya, itu salah satu faedahnya itu agar kita bisa khatam sekali dalam 1 bulan. Maka anak-anakku yang dirahmati Allah, menjadi penting bagi kita untuk tadarus Quran. Tidak ada hari tanpa baca Quran. Salah satu ayat yang perlu kita perhatikan itu adalah keluhan Nabi, ya, terhadap umatnya, ya. Itu diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Furqan ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala ar-rasulu ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Quran itu sebagai sesuatu yang mahjura. Mahjura itu dibelakangi, ditinggalkan. Ya. Maksudnya apa? Tidak menjadi sesuatu yang penting.
Ya, tentu mulai dari kita memperlakukan Quran. Pertama tadi saya mengatakan Quran, kewajiban pada Quran itu adalah mengimani. Ya, orang yang menjadikan Quran itu mahjuro, ya dia tidak mengimani. Atau walaupun dia mengimani, tetapi menjadikan Quran itu sesuatu yang tidak penting, maka mari kita jadikan Quran itu menjadi penting di dalam kehidupan kita. Maka kita pun akan menjadi hamba yang penting pula di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini dulu yang kami sampaikan. Nanti kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Kita tilawah bersama sambil mencari sesuatu yang bisa kita ambil dan kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. In dulantu fa inna ma adillu ala nafsi wa in ihtadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qarib wa basyiril muslimin wa basyiril mu'minin. Assalamu alaikum.